Tadi saya matur kepada Habib Syekh, ya Habib Syekh, warga Nahdlatul Ulama ini merupakan umat panjenengan. Warga Nahdlatul Ulama ini merupakan umat panjenengan. Umat panjenengan, pengikut panjenengan dan mahabbah kepada panjenengan. Mudah-mudahan An-Nahdliyin besok masuk surga, dikumpulkan oleh Allah beserta para ulama, para habaib, dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anjirna minan nar wa qina janahal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan saja kami mohon maaf bila mana ada kekurangan-kekurangan, dan kami sekaligus mengucapkan terima kasih kepada PBNU yang telah menghadirkan Habib Syekh di Lirboyo. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan PBNU beserta NU semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Romo Kiai Abdullah Kafabihi, putra Romo Yai Makhrus Ali Lirboyo Kediri, di hadapan Ketua PBNU, Ketua Suriah NU, dan di hadapan para habib juga, menyampaikan bahwa Lirboyo tetap setia bersama dengan NU, karena sejak dulu memang kiprah Lirboyo dalam turut serta membesarkan NU benar-benar terbukti kesetiaannya sampai sekarang ini. Di akhir pembicaraan beliau menyampaikan bahwa akan tetap mengakui atau menganggap Habib, khususnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan meminta kepada Habib Syekh untuk tetap membina umatmu, wahai Habib Syekh. Nah, ini bagaimana? Ceritanya seperti itu, maknanya bagaimana? Kita menanggapinya. Menurut informasi yang kami kumpulkan, bukan berarti selama ini saya menentang kebijakan sumber keilmuan yang telah saya ambil mata air keilmuan dari Lirboyo. Hanya saja ini untuk bahan perbandingan, pertimbangan bagi keluarga Lirboyo, Peloso, dan lain-lain, pondok pesantren yang bercorak salafiyah, untuk mau update, mau al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, dengan sistem keterbukaan, di mana silsilah keilmuan saya juga tidak terlepas dari guru saya Romo Kiai Haji Muhammad Yunus, mendapatkan ilmu dari Romo Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, sampai berikutnya, sampai ke pengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi mohon maaf keluarga besar Lirboyo jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya hanya menyampaikan ini untuk mendidik masyarakat kita agar jangan sampai salah paham dalam menerima dawuh dari Romo Kiai Abdullah Kafabihi tersebut. Dengan tetap konsisten selama ini mengundang para habib, dan yang terakhir kemarin itu setelah Bahsul Masail memberikan wejangan kepada habib, khususnya Habib Syekh sebagai ketua Syekhermania, penggerak anak-anak muda untuk cinta bersolawat, untuk tetap membina umat. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman, ulama kok taklid buta. Ulama itu jangan sampai taklid buta. Berarti jika ada ulama yang taklid buta, berarti bukan masalah butanya, bukan masalah taklidnya, pemahamannya, keilmuannya tentang nasab dan sejarah yang tidak punya, atau kurang menguasainya. Sekelas ustadz-ustadz muda, misalkan Ustadz Abdus Somad, Ustadz Hadi Hidayat, atau mungkin Ustadz Felix Yao, atau
ustadz-ustadz yang lain, baik yang dari kalangan Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi. Banyak yang memilih zona aman dan nyaman dengan tidak turut serta melibatkan diri dalam pergumulan pelurusan nasab yang mengaku sebagai dzurriyyah keturunan Nabi kita Muhammad SAW, dan kurang memiliki sifat kewaspadaan. Ada taktik intrik politik yang apik, menarik, unik, dikemas begitu rupa untuk menarik orang-orang awam supaya orang awam ini tambah mempercayai mereka. Ini yang tidak diantisipasi oleh ulama-ulama muda kita. Dan bahkan ulama-ulama sepuh sekelas pondok-pondok pesantren salafiyah. Karena memang saya akui bahwa pengasuh pondok pesantren-pesantren yang sepuh, yang cukup terkenal, itu memang hatinya bersih. Cocok untuk kelas sakinah mutmainnah. Aman nyaman di zonanya masing-masing. Tapi bagi ulama-ulama muda ya, sekelas misalkan saya ini, jika hanya, saya bukan ulama, sekali lagi ya, mungkin seneng ulama gitu aja. Kepinginnya tetap mencerdaskan umat, tanpa harus menyakiti para habib Ba'alawi, habib-habib yang ada selama ini. Hanya yang kami harapkan adalah kesadaran mereka bahwa selama ini mereka telah membanggakan diri secara berlebihan, sehingga menempatkan dirinya sebagai kasta tertinggi di negeri ini dengan berbagai macam cara untuk membodohi masyarakat Indonesia, mendoktrin, menipu, ya. Begitu juga menjadikan santri-santri ini tambah terkungkung, tidak bisa cerdas, terbuka dalam persaingan ilmu dan teknologi saat ini. Ini yang kita perjuangkan. Dan kita tidak akan pernah lelah dalam memperjuangkan itu. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Karena ini sebuah tantangan ya yang harus kami jalani. Tidak hanya saya, ya mohon dukungan para pemirsa dan pendengar sekalian semua yang berada di pihak kebenaran. Kalau saya salah, jangan diikuti. Pertama, memang yang disampaikan oleh Romo Kiai Abdullah Kafabihi mendukung NU. Bagus. Semuanya tidak ada khilafiyah dalam masalah itu. Tetapi jika kita mendukung NU, harusnya juga menjaga marwah NU. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia yang berdiri sejak lama, mau diobok-obok, dirubah sejarahnya. Coba jenengan lihat bagaimana ucapan Habib Husein Ba'agil. Katanya, berkat para Habib lah Muhammadiyah bisa berdiri, NU bisa berdiri, jasa-jasa habaib semua itu. Padahal Rabithah Alawiyah itu baru berdiri tahun 1928, Muhammadiyah sudah sejak dulu 1912, NU 1926. Tapi mau diakui, sejarahnya mau dibelokkan. Tidak hanya Habib Husein Ba'agil saja. Sekelas Habib-Habib sepuh yang lain juga mengamininya. Merasa paling berjasa dalam mendirikan organisasi massa dua itu, yakni NU dan Muhammadiyah itu. Bahkan 6 tahun yang lalu, jejak digital Habib Syekh juga tidak bisa dihilangkan. Apa? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU. Ada kan? Dan ulama-ulama sepuh yang katanya
tetap membela NU mati-matian. Mana suaranya? Mana suaranya? Justru anak-anak muda kayak saya ini yang bangkit untuk meluruskan pemahaman itu, ucapan itu. Nunggu 30 tahun yang akan datang, masyarakat kita, umat Islam, khususnya warga NU, akan termakan dengan ucapan itu. Dan memang menganggap seperti itu. Karena ucapan seorang Habib. Ini yang kita khawatirkan. Para gus atau gawagis itu juga seakan-akan menikmati hidup ala keraton pesantren. Pesantren itu memang lembaga yang bisa dikatakan tertutup ya. Karena memang sistem kepemimpinannya itu, estafetnya itu seperti bukan sistem demokrasi, tetapi sistem dinasti. Ya nggak masalah, itu internal ya, internal urusan pesantren. Tetapi harusnya ya paling nggak itu jangan menikmati kemuliaan selama ini diagung-agungkan oleh umat dan masyarakat, para santri dan wali santri, sehingga lupa diri. Seakan-akan ya hampir sama seperti sistemnya para Habib itu. Mereka itu seakan-akan seperti bangsawan gitu, yang harus diagungkan, tidak mau membaur dengan masyarakat kecuali Gusmi. Gus Dur itu orang yang mau membaur itu. Ya. Jadi seakan-akan ada dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Sistem kerajaan. Padahal Raja Jogja aja, Sultan Hamengkubuwono ya, sekarang itu ya dengan masyarakat itu biasa, kecuali pas pada waktu Pisowanan. Pisowanan itu memang secara resmi ada yang bangkrang kayak gitu. Saya kan kadang-kadang di keraton ya gitu. Tapi setelah itu ya biasa dengan Gusti Raden Ayu Kusmurtiyah atau Gusti Mung ya, saya ya biasa ketika ngomong. Tapi ketika pas resmi aja seperti upacara gitu loh, saya yang ngesot gitu. Tapi setelah itu ya biasa. Gitu. Saatnya kita untuk setara, cerdas bersama, saling menghormati satu sama lain. Ini yang harus mungkin perlu diadopsi oleh sistem pesantren, termasuk ya pendidikannya juga harus terbuka. Eman-eman di pesantren itu anak-anak emas masa depan bangsa ada di situ. Puluhan ribu, kalau se-Indonesia ya ratusan ribu. Terkumpul di situ, tapi tidak dididik dengan pendidikan dunia dan akhirat. Mungkin hanya mencetak menjadi ulama saja, bukan menjadi pengusaha yang bermanfaat untuk sesama. Nah ini yang perlu mungkin untuk diperhatikan oleh kalangan pesantren. Termasuk kalau di pesantren saya ini moderat. Anak-anak itu saya suruh latihan bekerja selain di jam-jam sekolah, libur-libur sekolah. Dia bekerja, apa ya bekerja untuk pengalaman latihan nanti setelah tidak di sini lagi. Jadi mungkin ini kritik ya, karena yang bisa mengkritik pesantren itu orang yang memiliki pesantren atau dia pernah nyantri sendiri. Kalau yang kritik ini tuh ya orang yang tidak pernah nyantri, ya akan ditolak mati-matian, jadi fitnah nanti. Jadi termasuk diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Habib Syekh itu. Begitu halus, mulia dan sucinya hati Romo Yai Abdullah Kafabihi yang memuji Habib Syekh ini, sehingga Habib Syekh ini tambah melambung. Tidak hanya Habib Syekh, kok sering Habib-Habib yang lain ya diundang di situ, diundang di Lirboyo setiap kali setelah acara muadaah itu ya, perpisahan akhir tahun ya ada acara sholawat Syekh Hermania. Ya, memang penggemarnya banyak yang ada dari kalangan pesantren.